Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang menyaksikan video ini dalam keadaan baik dimanapun berada. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi lanjutan dari sistem informasi geografis yang sebelumnya itu kita bahas mengenai komponen utama SIG. Nah, hari ini lanjutan dari materi kemarin akan kita bahas mengenai map anatomi atau anatomi peta. Di materi ini nantinya Anda akan eh, mengenal apa saja bagian-bagian dari peta, apa saja penyusun atau apa saja komponen yang terdapat pada peta. Nah, kalau kemarin itu komponen SIG, nah kalau sekarang ini komponen peta. Nah, itu disebut sebagai map anatomi. Baik, langsung saja di penjelasan ya. Nah, untuk map anatomi sendiri, yaitu komponen-komponen dasar yang membentuk sebuah peta, baik peta analog. Nah, peta analog ini peta yang mungkin Anda pernah lihat peta atlas yang berbentuk hard ya, hard file, jadi hard copy-nya ya bentuk lembaran kertas gitu ya. Juga contohnya peta dunia atau peta globe ya globe yang bulat itu. Nah, kemudian selain peta analog yang saya sebutkan tadi, ada juga namanya peta digital. Nah, peta digital ini saya yakin semuanya mungkin sudah pernah akses. Contohnya Google Maps ya, peta digital yang ada di aplikasi eh, pesan antar yang kayak Shopee atau Maxim. Nah, mereka punya peta digital. Nah, jadi peta-peta tersebut ternyata punya anatomi atau punya bagian-bagian penting. Nah, untuk apa map anatomi ini ada pada peta? Nah, tujuan map anatomi yang pertama adalah untuk memastikan peta itu mudah dibaca, gitu ya. Kita bisa tahu sedang melihat pulau mana pada peta, sedang melihat misalnya negara mana yang ada di peta. Nah, ini salah satu tujuan dari map anatomi. Yang kedua, informatif. Jadi menginformasikan mengenai seluk-beluk yang ada di peta. Contohnya aliran sungai, contohnya aliran jalan, apa namanya, ruas jalan dan jembatan seperti itu. Dan tentu saja akurat, tujuan yang paling penting akurat, yaitu ya bisa mengidentifikasikan suatu objek di permukaan bumi ya sesuai dengan koordinat lokasinya. Ya, kalau kita peta digital ya, tentu saja secara otomatis bisa menentukan lokasi keberadaan penggunanya. Berdasarkan nanti kita akan mengenal istilah koordinat geografis. Seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan penjelasan tadi adalah map anatomi tujuan utamanya adalah agar memastikan peta mudah dibaca, peta apa namanya menjadi peta yang informatif dan akurat bagi usernya, penggunanya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, apa saja yang harus ada pada peta? Nah, yang harus ada pada peta agar peta tadi menjadi informatif, yang pertama peta harus ada judul. Nah, jadi kalau nggak ada judul, tentunya ya, kita sebagai pengguna peta, baik peta analog ataupun peta digital, tentu kebingungan ya untuk mengidentifikasi ini peta negara mana ya, ini peta pulau mana gitu ya, seperti itu. Jadi peta harus ada judul untuk menjelaskan lokasi atau tema yang ada pada peta, kemudian tentu saja untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang dipetakan. Tuh. Contohnya ya, contoh peta sebaran penduduk Kota Jambi di tahun 2024. Nah, itu judulnya. Artinya kan di peta itu nanti ada kota Jambi, peta kota Jambi, dan di Kota Jambi itu diidentifikasi berdasarkan mungkin kecamatannya dan ditampilkanlah eh, sebaran penduduknya, gitu ya, di masing-masing kecamatan. Contoh seperti itu. Atau peta rute evakuasi bencana Gunung Merapi misalnya. Bisa juga sebagai judul peta untuk menginformasikan bahwa peta itu punya maksud atau punya informasi yang mau disampaikan. Itu yang pertama, yaitu judul peta. Jadi anatomi yang pertama, peta mesti punya judul. Yang kedua, nah, ada informasi yang dinamakan legenda. Tahu legenda ya, legend. Jadi kalau yang belum pernah dengar legenda, jadi legenda ini bukan dalam artian cerita zaman dulu, legenda ya, cerita fiktif zaman dulu bukan ya. Jadi legenda ini menerangkan simbol atau warna yang digunakan dalam menampilkan objek pada peta. Contohnya seperti pada gambar ya. Jadi secara umum legenda ini merupakan informasi tambahan
pada peta yang nantinya tujuannya adalah agar pengguna ini bisa mengartikan dengan jelas maksud-maksud komponen dari peta. Misalnya nih ya, misalnya di sini ada apa namanya lingkaran merah ini ya. Contohnya, kalau ada lingkaran merah seperti ini pada peta itu artinya jalan ya, kelas jalan. Ini misalnya ada lingkaran, ada garis merah, ini jalan tol, atau garis putus-putus, ini rencana pembangunan jalan tol misalnya. Nah, kalau ada simbol seperti ini, nah artinya ini stasiun. Kemudian kalau ada warna-warna, nah ini warna-warna seperti ini biasanya ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu dengan maksud tujuan untuk menginformasikan daerah berdasarkan warna-warna yang tercantum pada legenda ini. Misalnya kalau warna hijau ini ya kota Madia Bogor gitu ya, atau warna ungu kota Bogor Selatan. Jadi masing-masing kecamatan itu misalnya dibuatkan batas kecamatannya berdasarkan warna-warna tertentu. Seperti contoh praktikum yang pernah saya tampilkan di pertemuan yang lalu gitu ya. Nah, yang kedua nih ya, harus ada legenda ya untuk menerangkan simbol warna yang digunakan pada peta. Kemudian yang ketiga, nah ada skala peta. Di skala ini atau scale fungsinya untuk menunjukkan perbandingan jarak di peta PS dunia nyata. Jadi kalau kita lihat di peta itu kan bisa, apalagi peta digital ya, bisa kita zoom in atau bisa kita zoom out. Tentu saja jarak antara suatu lokasi yang ada di peta dengan lokasi yang sebenarnya di permukaan bumi itu berbeda. Maka di peta menggunakan skala. Skala ini untuk merepresentasikan jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya. Contoh ya, jadi ini ada tiga jenis skala. Skala yang pertama namanya numerik. Biasa di peta itu terdapat di bawah pojok bawah seperti ini pada gambar ya, misalnya 1:50.000. Apa maksudnya tuh? Jadi maksudnya adalah 1 senti pada peta itu sama dengan 50.000 sentimeter di dunia nyata. Jadi kalau kita ukur 1 senti pada peta, nah maka dalam lokasi yang sebenarnya itu jaraknya adalah 50.000 cm atau 500 meter kalau dalam satuan meter ya. Nah, ini seperti itu. Jadi tujuannya adalah merepresentasikan jarak antara suatu objek di peta dengan jarak yang sebenarnya. Itu skala numerik. Ada juga skala skala batang. Nah, ini garis bertanda atau contohnya scale bar. Nah, skala batang ini biasanya ada pada Google Maps ya, peta digital. Nah, kalau saya kasih lihat, itu ada di sini. Nah, di skala batang itu yang di bawah nih. Nah, yang ada di bawahnya, misalnya ya. Nah, yang Anda bisa lihat tuh, yang di pojok kanan bawah tuh 500 meter dari permukaan bumi gitu ya. Nah, skala batangnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, berikutnya, yang berikutnya ada orientasi arah mata angin. Ya, jadi ada yang pertama kita ada judul peta, yang kedua legenda, yang ketiga skala, yang keempat nih orientasi atau arah mata angin. Nah, jadi arah mata angin ini menentukan karena lokasi itu untuk penentuan sebuah arah pada lokasi ini menggunakan arah mata angin. Jadi ada north ya, utara, south, selatan, west, barat, dan east, timur ya. Nah, jadi ada 4 arah mata angin utama ini yang tujuannya adalah uh, untuk menunjukkan arah tertentu pada peta dan direpresentasikan dengan panah atau kompas. Nah, contohnya nih ya, North di peta digital bisa interaktif atau Google Maps memiliki tombol orientasi. Nah, kalau kita buka Google Maps tadi ya, kalau kita buka Google Maps, oke, hmm, oke, nah ini ya, di Google Maps atau di Google Earth kalau nggak salah juga ada tuh. Nah, kalau di Google Maps ini, maka untuk arah, kalau kita lihat di Google Maps ini kayak sepertinya untuk arah mata angin
fiturnya nggak tersedia, kecuali kalau kita akses Google Earth. Ya, Google Earth itu ada. Nah, kalau kita akses Earth, jadi yang belum pernah mengakses Google Earth ini ya kurang lebih sama seperti Google Maps, tapi lebih merepresentasikan bumi itu dalam bentuk bulat ya. Nah, eksplorasinya jauh lebih lengkap. Nah, ini kalau di Google Earth ini ada arah mata anginnya ya, di bagian bawah. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di Google Earth itu kita bisa lihat gambaran bumi dalam dalam skala global ya. Seperti ini. Dan kita juga bisa buat project di Google Earth ini. Nanti akan ada project menggunakan Google Earth, project Opticum. Nah, kita lanjutkan kembali. Selain ada arah mata angin, berikutnya ada koordinat ya. Koordinat ini memudahkan pencarian lokasi. Nah, ini ada pembahasan khusus nanti, ada pembahasan khusus di pertemuan yang selanjutnya, bagaimana koordinat lokasi ini bisa menentukan sebuah lokasi di permukaan bumi gitu ya. Nah, kalau kita lihat koordinatnya sekilas cuma kumpulan angka saja yang bawah ya. Dia ada dua jenis koordinat UTM ya. Nah, desimal, kemudian ada koordinat lokasi menggunakan derajat, menit, dan second. Nah, kalau kita ambil salah satu contohnya, nih ya, salah satu contoh koordinatnya koordinat desimal. Jadi kita coba copy dan koordinat ini nantinya kita akan coba paste atau paste ya. Mana tadi? Saya buka di sini. Nah, ini ya. Nah, tadi koordinat lokasinya yang ini ya, saya coba salin di pencarian Google Maps. Nih. Nah, koordinat lokasi ini, koordinatnya kalau kita cari, arahnya akan ke, nah, sini nih, kemana nih? Nah, ke U, Unama. Nah, jadi kok bisa angka ini merujuk pada sebuah lokasi, yaitu kampus kita, Unama. Kok bisa? Nah, ini kan eh, sebuah, apa namanya, bukan keajaiban ya, tapi sebuah eh, faktor, faktor ini disebabkan karena adanya eh, pembagian dari garis bumi itu ada latitude dan longitude, atau garis lintang, garis bujur yang berdasarkan latitude dan longitude inilah nantinya sebuah posisi itu bisa didefinisikan pada permukaan bumi melalui nomor koordinat tadi. Seperti itu. Nah, ini ada pembahasan khususnya di pertemuan yang akan datang. Kita lanjut lagi. Jadi di anatomi peta itu mesti ada koordinat lokasinya ya untuk memudahkan pencarian lokasi. Oke, berikutnya, jadi apa itu peta? Nah, ini pertanyaan ultimate-nya ya. Apa itu peta? Nah, peta yang pertama adalah representasi dari dunia. Jadi tampilan secara umum mengenai dunia, objek yang ada di dunia yang dituangkan dalam bentuk peta, baik peta analog maupun peta digital. Yang kedua, peta itu juga bisa berupa mental maps. Nah, atau peta yang ada di otak kita. Seperti yang saya contohkan kemarin itu ya. Kalau kita mau ke suatu lokasi di kota Jambi, tentu saja kita ingat nantinya lewat jalan mana. Kemudian juga eh, dari rumah ke kampus misalnya, jalan mana yang kita pilih, jalur mana yang kita akan tentukan nantinya menuju ke kampus gitu ya. Artinya peta ini juga ada di uh, pikiran kita, kepala kita sebagai sebagai apa namanya ya, sebagai petunjuk untuk menuju lokasi tanpa harus melihat peta. Jadi petanya udah ada di kepala, mental maps. Yang ketiga dapat dicetak di atas kertas. Nah, petanya itu bisa kita akses dengan menggunakan hard file ya, yang dicetak, hard copy lah.
Berikutnya peta digital. Nah, peta digital ini peta yang tadi barusan kita akses, peta Google Maps atau peta eh, globe ya, Google Earth tadi. Oke. Kemudian peta yang sering diakses, ada banyak peta ya, tapi yang sering diakses di era modern seperti sekarang yaitu peta digital interaktif. Apa itu peta digital interaktif? Nah, ini adalah representasi visual dari informasi geografis dalam sebuah format digital yang memungkinkan pengguna itu berinteraksi secara aktif dengan peta tersebut. Nah, jadi kita tuh bisa berinteraksi dengan petanya, kita bisa geser-geser petanya, kita bisa zoom in, zoom out gitu ya. Itu ciri-ciri peta interaktif. Nah, kenapa dia dibilang digital? Karena peta itu diaksesnya melalui platform digital, contohnya handphone, laptop, tablet, PC, seterusnya. Kemudian peta digital dan interaktif ini menggunakan layering atau lapisan-lapisan yang nantinya lapisan ini punya eh, informasi tambahan. Contohnya lapisan satu informasinya adalah eh, jaringan jalan ya. Peta lapisan dua isinya adalah misal persebaran penduduknya seperti itu. Lapisan ketiga isinya adalah kontur alamnya ya seperti itu. Nah, bisa. Yang ketiga, adanya fitur pencarian. Jadi di peta digital dan interaktif ini ada fitur pencarian lokasi. Jadi kita cari lokasi tinggal ngetik di pencarian saja. Nah, yang berikutnya ciri-ciri peta digital interaktif ada informasi tambahan atau fitur pop-up. Jadi kalau place mark-nya atau penanda lokasinya kita klik nanti muncul detail lokasinya. Nah, menggunakan menu pop-up. Kemudian adanya fitur pengukuran. Jadi kita bisa mengukur jarak antar satu titik dengan titik lain pada peta menggunakan pengukuran. Nah, untuk itu kita akan coba langsung praktekkan saja dengan eh, peta digital. Nah, ini contoh peta digital ya. Jadi kita bisa praktekkan. Nah, kita coba baca dulu narasi dari studi kasusnya. Kamu adalah seorang mahasiswa baru UNAMA yang baru saja pindah ke kota Jambi yang belum mengenal lingkungan tempat tinggalmu. Jadi kita ibaratkan saja kita adalah mahasiswa UNAMA yang baru pindah kota Jambi, belum ngerti daerah tempat kita tinggal, belum tahu jalan, istilahnya gitu ya. Nah, untuk mengenal lingkungan sekitar, sekaligus mempraktikkan pemahaman tentang anatomi peta, jadi kamu diminta untuk membuat peta digital perjalanan dari tempat tinggalmu menuju kampus. Tujuan praktikum ini adalah Anda mampu mengidentifikasi dan menerapkan komponen-komponen anatomi peta ke dalam peta digital. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan alat digital, contohnya Google Maps. Nah, untuk menggambarkan rute perjalanan sehari-hari. Yang ketiga, menyusun peta informasi informatif dan mudah dibaca berdasarkan pengalaman pribadi dan persepsi spasial. Nah, jadi kita akan praktikkan menggunakan Google My Maps untuk mengidentifikasi lokasi yang sering kita lalui. Contohnya dari kampus ke tempat tinggal, ya. Dari kampus kita UNAMA ke tempat tinggal kita. Nah, yang harus dipersiapkan untuk praktikum ini adalah peta digitalnya yang pertama ya. Peta digitalnya Anda bisa akses mymaps.google.com. Jadi kalau di Google itu ketik saja My Maps sudah muncul tuh ya. Dengan syarat Anda harus login ke akun Gmail-nya masing-masing, akun Google-nya masing-masing. Nah, berikut adalah contoh praktikumnya nih. Jadi praktikum kita ini nanti hasil akhirnya saya salin aja. Nah, ini ya. Jadi contoh seperti ini. Nah, ini contoh kita nih. Nanti praktikumnya seperti ini. Ini anggap saja jalur yang biasanya dilalui dari rumah, nah, rumah saya misalnya. Nah, ini ke kampus kita. Nah, ini jalur ini kita akan coba buat secara manual, secara otomatis juga bisa ya, secara manual juga bisa di Google Maps. Nah, kemudian selain jalur yang kita akan coba gambarkan, jalur yang selalu kita lewati itu ya kita gambarkan melalui peta digital, kita juga bisa menambahkan fitur lain. Contohnya fitur menambahkan titik lokasi ini. Titik lokasi yang saya tambahkan di sini adalah titik lokasi yang contohnya daerah rawan macet di jalan atau jalur yang sering saya lalui. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga di fitur ini kita bisa tambahkan eh, titik lokasi ya, titik lokasi. Kemudian juga jalur alternatifnya. Jadi kalau saya biasanya lurus jalurnya ya, ini bisa kita ambil jalur lain sebagai rute alternatif. Nah, selain itu juga nanti kita akan coba gunakan place mark ya, berupa logo. Ini kan place marknya berupa logo kampus. Nah, seperti itu. Ini praktikumnya simple.
dengan menggunakan Google My Maps, saya yakin bisa. Nah, mari kita mulai. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, nah, kita harus akses dulu, ketik saja di Google My Maps ya, My Maps. Kemudian di sini Anda pilih yang paling atas. Karena saya sudah login, nah maka saya tinggal memilih peta baru. Tapi kalau Anda belum login ke akun Gmail-nya, Anda harus login terlebih dahulu. Ketika sudah berhasil login, maka tampilan awal seperti ini. Kita tinggal buat peta baru saja. Buat peta baru untuk memulai, pilih create. Nah, kemudian nanti akan tampil peta kosong. Seperti ini. Peta kosong di sini maksudnya adalah peta yang siap kita olah. Ini berbeda dengan Google Maps. Jadi ada perbedaan mendasar antara Google Maps dengan Google My Maps. Kalau Google Maps, petanya itu siap pakai, artinya peta yang kita bisa langsung gunakan dan kita nggak punya akses untuk mengelola petanya. Nah, kalau di Google My Maps yang kita gunakan sekarang, nah kita punya keleluasaan untuk mengelola peta, kita bisa mengedit lokasinya, ya. Maksudnya kita bisa menambahkan fitur-fitur tambahan pada peta. Nah, contohnya di ini ya. Di Google My Maps kita punya beberapa fitur yang nantinya kita gunakan. Fitur yang paling kiri ini ya adalah fitur yang nantinya menampung layer pada peta di bawah, lapisan ya. Yang berikutnya judul peta. Nah, judul peta di sini kita kasih judul ya, praktikum map mana Tommy misalnya. Oke, nah itu ya. Kemudian di sini di agak ke tengah ya, di menu pencarian, nah, ini udah tahu ya, ini mencari lokasi. Tadi kan peta alternat, peta digital dan peta informatif itu harus ada fitur pencarian. Ini fitur pencariannya. Kemudian di bawah ini tools pendukung kita nantinya untuk menentukan lokasi, kemudian garis, kemudian rute dan pengukuran. Nah, itu. Oke, balik lagi kita ke contoh praktikum tadi, yang ini. Ya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus cari tahu dulu, kita harus berikan penanda dengan mencari tahu lokasi yang mau kita tuju. Nah, kita akan cari nama. Berhubung soal tadi adalah soalnya kita harus menentukan jalur antara tempat tinggal ke kampus, maka kita harus cari tahu dulu titik-titik lokasinya. Yang pertama kampus dulu. Di sini saya gunakan kampus kita yang di Kota Baru ya. Nah, ini kampus Kota Baru. Oke. Ketika kampusnya ketemu di pencarian peta, maka langkah selanjutnya pilih tambahkan peta supaya lokasinya ini pindah ke layer nantinya, layer yang ada di bawah. Nah, pilih tambahkan peta. Oke, sampai di sini petanya, eh, place mark-nya. Jadi place mark-nya yang mana, Pak? Place mark itu ini, yang biru. Ini namanya place mark. Jadi place mark itu penanda lokasi atau landmark sama aja. Nah, jadi setelah kita tambahkan di peta, nah maka lokasinya berpindah ke layer kita. Nah, ini siap kita ubah, siap kita olah. Posisinya bisa kita olah, artinya bisa kita tambah, bisa kita edit, bisa kita nantinya hapus kalau kita ingin hapus. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan ubah dulu place mark-nya yang warna biru ini menjadi logo kampus. Caranya gimana? Caranya kita akan pilih fitur namanya model nih, yang ada simbol ember. Nah, itu dipilih. Kemudian pilih icon selengkapnya. Dan setelah itu kita akan cari icon khusus yang paling bawah nih, icon khusus. Nah, kemudian di dalam icon khusus cari Google Gambar yang paling pojok, Google Gambar. Nah, di Google Gambar ini kita akan cari gambarnya, logonya ya. Berhubung yang kita cari itu adalah logo Unama, nah maka kita ketik aja di sini pencariannya Unama, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita akan cari logo Unama yang mana. Nah, ini logo Unama yang paling pertama. Jadi kita klik sekali, kemudian pilih sisipkan. Nah, ini udah berhasil kita sisipkan. Berikut kita tinggal klik OK saja. Nah, udah berhasil tuh. Langkah pertama menentukan lokasi, langkah kedua mengubah place mark-nya. Langkah ketiga kita akan coba tambahkan foto. Jadi kalau kalau place mark-nya ini kita petanya kita jauhin ya, peta ini kita zoom out, maka place mark-nya juga akan ngikutin tuh. Maunya kita adalah ketika place mark-nya kita klik, nanti muncul gambar. Nah, mari kita tambahkan gambar. Untuk menambahkan gambar atau foto, kita bisa pilih yang ini. Namanya tambah gambar dan video. Nah, di sini kita mungkin akan coba tambahkan video juga. Langkah pertama kita tambahkan gambar dulu. Pilih Google Gambar, kemudian kayak tadi ketik nama, ya, pilih ini gambar fotonya. Fotonya sisipkan dan
Kalau sudah tampil dia pilih simpan. Nah, yang kedua kita akan tambah video. Sama juga caranya klik icon foto ini, yang kemudian kita cari yang paling pojok ya YouTube. Nah, kita ketik saja nama Jambi misalnya. Nah, ini. Nah, kita pilih yang ini misalnya video yang ini. Kita sisipkan. Nah, kalau sudah simpan. Mari kita lihat videonya. Gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Oke, nah itu dia. Jadi kita udah nambahin foto dan video di sini. Nah, oke. Nah, berikutnya sesuai dengan soal tadi, selain mengidentifikasi kampus, kita harus juga identifikasi posisi rumah kita atau tempat tinggal. Nanti untuk tujuannya adalah kita akan buatkan rute yang sering kita lalui dari tempat tinggal menuju kampus. Nah, berikutnya kita akan cari titik lokasi rumah kita. Nah, caranya sama, tinggal cari aja di sini. Cari aja di sini. Misalnya, eh, akan gunakan perumahan Liverpool ini ya. Oke, ini misalnya aja, perumahan Liverpool. Nah, ini misalnya rumah saya nih. Kita akan coba cari titik lokasinya. Kalau lokasinya tidak tepat di rumah kita, maka kita tinggal tutup aja, ya, tutup aja. Nah, nanti kita bisa tambahkan manual dengan cara memilih menu ini nih. Nih, tambahkan penanda, kita klik tambahkan penanda, cari rumah kita yang ini, ya, cari rumahnya. Jadi nanti ada coba cari di rumah lokasi rumah masing-masing ya menggunakan Google My Maps. Nah, di sini saya bisa ubah nih rumah saya, seperti itu ya. Nah, di sini saya tinggal tambahkan foto kalau ada fotonya, tapi kalau nggak ada, tinggal disimpan saja. Dan flashmarknya saya mau ganti. Cara ganti flashmark sama kayak tadi, pilih simbol ember, pilih icon selengkapnya. Nah, di sini cari di filternya ya, cari rumah nih. Di sini ketika ada rumah, muncul di sini icon rumah, kita akan coba klik OK dan ganti warnanya. Saya mau ganti dengan warna hijau. Gitu. Nah, ini tadi bisa kita hapus. Klik yang ini di layernya ya. Nah, jadi ini rumah saya. Tuh, ini rumah saya dan kampusnya ada di sini. Nah, ini kampusnya, ini rumah saya tadi yang saya jadikan contoh ya kampusnya. Nah, sekarang saya akan gambarkan rute yang sering saya lalui dari rumah saya ke kampus ya, dari rumah saya ke kampus. Nah, untuk itu caranya kita akan coba dulu ke layer rumah saya, ini layer rumah saya klik ya, saya klik kemudian di aktif pada place mark rumah saya ini pilih menu yang namanya rute ke sini ya. Nah, kalau sudah diklik nanti muncul layer baru. Nah, layer baru seperti ini. Nah, di titik A dan B dengan fasilitas mengemudi, dia ada beberapa fasilitas, ada yang sepeda, ada jalan kaki ya. Saya pilih yang mengemudi. Nah, jadi kita akan coba tuliskan tujuan kita dari rumah saya kemana gitu ya di poin A ini. Nah, di sini saya akan ketik aja nama kampus kota baru diketik. Nah, nanti dia akan menggambarkan secara otomatis jalur yang bisa dilalui. Nah, ini jalur yang biasanya saya lalui seperti untuk menuju kampus. Nah, kalau sudah seperti contoh praktikum tadi, ya, kita bisa tambahkan jalur alternatif kalau jalur utama itu nggak bisa dilalui. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan tambahkan jalur alternatif. Bagaimana caranya? Caranya sangat gampang sekali. Jadi kita tinggal arahkan aja kursornya ke jalur yang mungkin menjadi jalur alternatif kita kalau jalur utama itu nggak bisa dilewati gitu ya. Nah, jadi caranya kita tinggal arahkan kursornya ke jalurnya. Ini kayak gini ya. Jadi kalau kita arahkan ke jalurnya itu akan muncul titik putih kayak gitu tuh. Nah, jadi titik putih itu tinggal diseret aja atau di drag ditarik kayak gini, klik sekali, kemudian arahkan, tarik. Nah, kemudian kita simpan, kita arahkan ke sini. Nah, gitu ya. Nah, ini tambahkan juga. Nah, kita kayak gitu ya. Nah, nah, udah oke.
Nah, jadi ini jalur alternatif saya misalnya untuk menuju ke sini, atau kita bisa tambahkan juga kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Ini kita bisa tambahkan lagi. Nah, jadi kita gambar manual jalurnya. Jadi kita bisa lewat sini, saya bisa lewat sini ya. Saya bisa nanti kalau sudah di sini saya bisa nyebrang atau lewat jalan motong, jalan-jalan pintas ya, sini seperti itu. Nah, ini contohnya tuh menambahkan jalur alternatif. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan coba tambahkan yang tadi tuh, yang ini. Kalau saya tambahkan daerah rawan macet ya, kita tambahkan penanda lokasi bahwa lokasi yang sering kita lalui itu ada fenomena kemacetan. Anda bisa tambahkan juga fenomena yang lain. Misalnya jalur yang kita lewati itu kerap terjadi banjir, genangan air kalau hari hujan gitu ya, atau daerah rawan kriminal misalnya. Nah, gitu. Oke, mari ya kita coba caranya sama kayak tadi. Jadi caranya itu kita mesti tambahkan dulu nih. Ya, tambahkan dulu, klik dulu layer ini ya. Kemudian muncul fitur ini nih, fitur penambah penanda. Nah, kita misalnya ya, akan buat lokasi ini, nih, daerah menjadi daerah rawan macet. Ya, kita kasih deskripsi ya. Daerah ini sering terjadi kemacetan pada jam sibuk. Nya jam 7.30 sampai jam 9.00. Oke, nah jadi kita tinggal cari foto ilustrasi aja ya, foto ilustrasi di Google, ini macet misalnya. Misalnya ini, tinggal sisipkan. Kalau sudah, pilih simpan. Berikutnya, kita ubahlah flash marknya jadi warna merah ya, karena kan biasanya untuk peringatan tuh warnanya warna merah. Saya kasih warna ini, merah. Kemudian ikonnya saya cari yang krisis nih, krisis yang ini. Simbol peringatan. Nah, klik OK. Nah, ini kayak gitu. Kalau saya jauhin, nah itu ya. Jadi kalau saya klik ini, nah muncul tuh ya, daerah rawan macet. Nah, ini sering terjadi kemacetan pada jam sibuk 7.30 sampai jam 9.00 kayak gitu. Nah, Anda bisa tambahkan fitur yang lain juga, penanda lokasi yang lain sesuai dengan fenomena yang terjadi di lingkungan Anda. Misalnya tadi ya, daerah rawan banjir kayak, atau daerah yang mungkin terlalu padat di siang hari gitu ya. Nah, atau daerah rentan kemacetan gara-gara tumpukan kendaraan batu bara, misal seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya kita ukur jaraknya nih. Dari Unama ke rumah saya ini ada berapa meter kalau dalam ukuran peta ya. Nah, fiturnya ada di sini, namanya ukuran jarak dan luas. Tinggal diklik saja, kemudian arahkan, klik sekali, lepaskan, kemudian arahkan ke tempat tinggal kita, lepaskan. Nah, kemudian untuk menghilangkan penggaris yang sudah apa namanya ngikut ya, ngikut, nggak bisa hilang-hilang dia. Kita tinggal tekan enter. Nah, supaya dia hilang. Jaraknya adalah kalau kita zoom tuh ya 2,84 kilometer kalau diambil garis lurusnya dari tempat tinggal ke kampus seperti itu. Atau kalau mau ikutin polanya juga bisa sepertinya. Ini ya. Nah, tuh. Jadi diklik-klik aja. Kalau mau ikutin pola jalurnya, tinggal diklik-klik nih, klik, 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 klik. Saya ambil pola yang ini, klik, klik, tinggal diklik aja. Nah, tinggal di jadi berapa jaraknya? 3,95 kilometer. Kalau saya ikutin rute yang ini, ya, yang Anda lihat pada peta ini, rute pertama saya, rute ini menempuh jarak 3,95 kilometer. Seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung melalui grup WA atau komen di video ini ya, di komentar. Karena video ini akan saya share melalui YouTube. Nah, berikutnya kita tinggal apa? Tinggal share ya, kita bagikan peta ini ke audiensnya atau ke pengguna lain. Caranya kita pilih menu bagikan, kemudian aktifkan ya, siapapun yang memiliki link dapat melihat. Ya, kita aktifkan linknya, sudah aktif, kemudian salin linknya dan linknya nantinya Anda bisa share ke teman-teman atau kerabat ya, seperti itu. Nah, oke, sekian video dari saya untuk tutorial hari ini.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.